Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Belva Alatwikma. Saya dari Fakultas Universitas Bhimbanggraha, jurusan Manajemen kelas RA 16. Dalam membuat video ini, saya akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu mereview materi-materi yang sudah dijelaskan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja, yaitu stres, keadilan, komunikasi, serta keseimbangan kerja hidup. Ada juga pentingnya kepuasaan kerja dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mencegah PHK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Nah, ada juga hubungan antara sikap dan kepuasaan kerja. Ada kesesuaian dengan nilai organisasi, dukungan dari atasan, serta komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya ada juga metode evaluasi sikap dan kepuasaan kerja. Metode evaluasi sikap dan kepuasaan kerja penting untuk memahami perilaku karyawan. Penilaian dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi terstruktur. Nah, selanjutnya ada juga strategi meningkatkan kepuasaan kerja. Yang pertama, penyediaan keseimbangan kerja, pemberian dan penghargaan dan pengakuan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal, serta penyediaan kesempatan pengembangan diri. Selanjutnya, studi kasus tentang sikap dan kepuasaan kerja. Tingkat kepuasaan karyawan, penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang merasa dihargai dan didengarkan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dampak sikap terhadap produktivitas, studi kasus menunjukkan hubungan positif antara sikap kinerja yang positif dengan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan rekomendasi. Perluasan jangkauan penelitian menyelidiki faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Ada juga pengembangan program pelatihan, yaitu mengembangkan program pelatihan bagi karyawan dalam rangka meningkatkan sikap kerja positif. Nah, ada juga kesempatan bagi umpan balik, membangun mekanisme untuk mengumpulkan dan menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Ada juga inisiatif kerja karyawan, yaitu inisiatif kesejahteraan karyawan, mengadopsi inisiatif yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep motivasi. Langsung saja, pengertian motivasi yaitu definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Pentingnya motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Ada juga bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dorongan yang timbul dari dalam diri individu seperti rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, dan keinginan untuk berapresiasi. Nah, yang kedua juga ada motivasi ekstrinsik. Serangsangan yang datang dari luar diri seperti hadiah, pujian, dan intensif yang diterima. Yang ketiga ada motivasi positif. Dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan yang menyenangkan. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal,
yang kedua faktor eksternal, yang ketiga kondisi fisik dan psikologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor dari dalam diri individu seperti kebutuhan, sikap, kepribadian, pengalaman, dan harapan dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Ada juga faktor eksternal yaitu lingkungan budaya masyarakat dan kepemimpinan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu atau mengurangi motivasi individu. Nah, di sini ada juga kondisi fisik psikologis. Kesehatan fisik dan mental yang baik secara emosi yang stabil dapat memberi energi dan semangat untuk berapresiasi. Nah, di sini ada pentingnya motivasi dalam kehidupan. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi sangat penting karena membuat kita tetap semangat, produktif, dan berusaha menjadi lebih baik. Nah, ada juga strategi meningkatkan motivasi yaitu identifikasi tujuan, tentukan tujuan yang jelas dan realitas untuk meningkatkan motivasi Anda. Tujuan ini akan memberi arah dan fokus. Ada juga yang kedua, bangun kepercayaan diri. Asah keterampilan kejahilan diri Anda, rayakan keberhasilan kecil untuk membangun rasa mampu menyelesaikan tugas. Ciptakan lingkungan positif. Lingkungan yang mendukung dan membangun umpan balik konstruktif dalam mendorong motivasi Anda untuk terus berkembang. Nah, ada kesimpulan dan saran. Motivasi merupakan peran kunci dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep motivasi, kita dapat merancang strategi efektif untuk meningkatkan motivasi, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Saran kami adalah untuk terus mengkaji dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen motivasi, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, serta indikator pengukurannya akan membantu organisasi dan individu mencapai tujuan dengan lebih efektif. Nah, ada juga materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang pengertian kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keseleraan visi misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Ada peran target capaian kerja tim dalam visi misi organisasi. Yang pertama, kesesuaian dengan visi misi. Yang kedua, pendorongan keberhasilan. Dan yang ketiga, penafsiran dalam konteks organisasi. Nah, di sini ada juga langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Yang pertama, apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah memutuskan target-target yang spesifik dan terstruktur. Yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Yang ketiga, lakukan pertemuan untuk mengkomunikasikan kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Nah, di sini ada juga pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Dan ada juga pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim, meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Ada juga contoh-contoh target capaian kerja tim yang efektif. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu target menaikkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Yang kedua, strategi inovatif, menyiapkan kampanye pemasaran yang berfokus pada digitalisasi. Dan ada juga yang ketiga, keterlibatan karyawan, yaitu meningkatkan tingkat kehadiran dalam partisipasi dalam pelatihan. Ada juga efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya produksi sebesar 10% dengan penerapan metodologi Lean.
Ada juga tantangan dalam memahami dan mencapai target capaian kerja tim, yaitu komunikasi, kesultanan dalam menyampaikan ide dengan jelas, dan ada juga konflik peran, pembagian tugas yang tidak jelas dengan tumpang tindih. Yang ketiga, takut untuk gagal, yaitu rasa takut atau khawatir akan kegagalan. Di sini ada juga strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim, yaitu komunikasi yang efektif, memastikan semua informasi tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, menyediakan pelatihan, yaitu memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, ada juga sinkronisasi tujuan, memastikan semua anggota tim memiliki visi yang sama. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi yaitu pengarah tujuan bersama, memiliki pemahaman yang mendalam, serta menginspirasi keterlibatan dan motivasi dan komitmen. Nah, ada juga manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi yaitu pemahaman yang jelas terhadap target capaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama, bekerja menuju tujuan bersama dengan pemahaman yang jelas. Visi misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Nah, pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan bersama. Hal ini menciptakan sinergi dan tindakan dalam memperkuat kesatuan tim. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Ada juga gaya komunikasi. Gaya komunikasi perbedaan gaya berkomunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Yang ketiga ada status dan kekuasaan. Hierarki kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Nah, ada juga bentuk-bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Yang kedua, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal, pertukaran informasi di antara rekan kerja yang sebidang. Ada juga komunikasi diagonal, hubungan antara unit atau departemen yang tidak sederajat. Nah, ada juga peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisiensi dalam organisasi, dari email hingga platform kolaboratif efisien di dalam organisasi. Teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Nah, ada pentingnya komunikasi yang efektif yaitu membangun hubungan yang baik, mencegah konflik dan salah paham, yang ketiga meningkatkan kinerja dan produktivitas, dan yang keempat menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, peningkatan keterbukaan. Yang kedua, pelatihan komunikasi. Yang ketiga, penggunaan platform dan kolaboratif. Nah, selanjutnya ada juga pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi, yaitu ada kepemimpinan, kerja tim, kepercayaan, serta keragaman. Nah, selanjutnya ada juga keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi organisasi, yaitu keterbukaan dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan ketertiban yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi dan tidak disembunyikan membawa keadilan dan kesejahteraan. Nah, ada juga tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama perbedaan bahasa dan budaya, yang kedua keterbatasan teknologi, yang ketiga kompleksitas struktur organisasi.
Kesimpulannya di sini penting bagi organisasi memahami peran budaya organisasi dalam komunikasi dan mengatasi tantangan mungkin muncul yang merekomendasikan adopsi strategi komunikasi yang inklusif untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi motivasi dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan. Organisasi seseorang, pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Nah, di sini ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memperdayakan anggota tim untuk tujuan bersama. Yang pertama, mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua, mempengaruhi organisasi, menginspirasi karyawan. Tiga, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu kepribadian, pengalaman, budaya organisasi, serta tuntunan lingkungan. Nah, di sini ada juga tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Nah, ada juga karakteristik pemimpin otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini sering efektif dalam situasi dunia tepat, tetapi dapat menyebabkan frustasi dan memotivasi karyawan dalam jangka panjang. Kedua, ada tipe kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, tipe kepemimpinan laissez-faire, serta ada gaya kepemimpinan transformasional, dan ada juga gaya kepemimpinan transaksional. Nah, di sini ada juga pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan, atau pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatih, mentoring, dan umpan baik reguler dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, pimpinan itu harus belajar dari pengalaman beradaptasi dengan penuh perubahan dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Mengembangkan kepercayaan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pimpinan yang inspiratif, berdampak positif bagi organisasi. Nah, ada juga materi yang keenam, yaitu memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Ada juga definisi budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai kepercayaan diri dan norma bersama yang dianut oleh organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian untuk dari suatu perusahaan atau institusi. Nah, ada juga komponen budaya organisasi. Yang pertama, nilai-nilai, yaitu keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Dan yang kedua, ada norma-norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh semua anggota sendiri. Dan ada juga kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas rutin dilakukan oleh anggota organisasi menjadi ciri khas organisasi. Nah, selanjutnya ada juga fungsi budaya organisasi, yaitu mempersatukan anggota, membangun keunggulan komparatif, serta mendorong kinerja optimal. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu kepemimpinan, sejarah dan tradisi,
teknologi dan lingkungan, serta karakteristik anggota. Nah, selanjutnya ada juga nilai inti budaya organisasi, yaitu ada integritas, yang kedua ada inovasi, yang ketiga fokus pada pelanggan, yang ketiga ada keempat keunggulan tim. Selanjutnya ada juga karakteristik budaya organisasi yang kuat, ada kohesif dan terpadu, berorientasi pada pencapaian, responsif terhadap perubahan, serta mempererat loyalitas karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan, yaitu budaya organisasi kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh. Yang ketujuh akan menjelaskan pengantar komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Ada juga pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemampuan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Ada juga pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen bagi tinggi cenderung lebih efektif, produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Ada karakteristik individu, yaitu faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Ada juga pengalaman kinerja, pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Dan ada juga struktur organisasi, desain organisasi, sistem manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat komitmen dan karyawan. Nah, ada juga komponen komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif, yaitu keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Karyawan merasa memiliki organisasi dan terikat secara psikologis. Ada juga komitmen kontinuan, yaitu kesadaran karyawan akan biaya yang harus ditanggung. Jika meninggalkan organisasi, karyawan tetap bertahan karena kebutuhan. Ada juga komitmen normatif, perasaan kewajiban moral karyawan untuk tetap berada di organisasi. Karyawan merasa loyal dan berkewajiban untuk tinggal. Ada juga indikator komitmen organisasi, loyalitas. Loyalitas adalah karyawan memiliki rasa kesetiaan dan kebanggaan yang kuat terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ada juga yang kedua, ketertiban. Karyawan terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi dan memberikan upaya terbaik untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, ada identifikasi nilai. Karyawan meyakini dan mengadopsi nilai-nilai serta tujuan nilai serta organisasi sebagai memiliki mereka sendiri. Ada juga keinginan bertahan. Karyawan berkomitmen untuk tetap bekerja di organisasi dalam jangka panjang dan enggan untuk meninggalkannya. Nah, ada juga dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen
organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, protektif, dan berusaha memberikan kontribusi baik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan serta pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada juga strategi meningkatkan komitmen organisasi, ada pengembangan karir, penghargaan, dan intensif, ada juga budaya organisasi positif. Kesimpulannya, di sini komitmen organisasi adalah kunci untuk keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan lebih produktif, loyal, dan berkontribusi positif bagi organisasi. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa yang saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.